Sarasvati dan aku adalah Artist of the Month-nya Ardan bulan Juli ini. Dengerin Ardan tetap dalam jiwa. Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah The Choosers. Dengerin terus Nuansa Pagi jam 4 sampai jam 5 pagi cuma di Ardan Radio. Bangun subuh bangun. Ardan FM. Ardan FM 105.9 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insan muda, ketemu lagi sama Sofian dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di hari Senin, hari yang pas untuk memulai langkah baru, hari yang pas untuk memulai niat baru, dan juga semangat yang baru. Semoga pagi hari ini, semoga di pagi hari Senin ini membawa energi positif bagi kita semua, pikiran kita jernih, dan juga hati kita diliputi oleh keimanan. 1 jam ke depan, Sofian akan nemenin Insan Muda. Kita akan kembali ke masa lalu, membuka sejarah peradaban Islam. Tepatnya, kita akan bahas kelanjutan dari bangkit dan runtuhnya dinasti Mamluk. Lalu kemudian, di sana kita akan mengambil hikmah. Di sana kita akan mengambil pelajaran, sehingga kita akan menjadi sosok yang lebih berpengetahuan. Kita akan menjadi sosok yang lebih matang. Kita akan menjadi sosok yang lebih dewasa. Untuk keberkahan di pagi hari ini, yuk kita akan awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofian akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika
أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertobat. Merekalah yang Allah terima tobatnya. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Tidaklah tobat itu diterima Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia, sementara mereka di dalam kekufuran. Telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Isa Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan sejarah bangkit dan runtuhnya Islam di zaman dinasti Mamluk. Nah, Isa Muda, dinasti Mamluk ini di dalam sejarah Islam adalah satu dinasti yang kuat secara militer. Tetapi kemudian rapuh di dalam kekuasaan. Dinasti Mamluk ini adalah dinasti yang para penguasanya dikenal berani, dikenal tangguh, dikenal ahli berperang. Bahkan dinasti Mamluk, mereka berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang ditakuti dunia. Namun di balik kekuatan itu, dinasti Mamluk menyimpan masalah yang besar, yaitu perebutan tahta. Tidak ada sistem suksesi yang jelas. Seorang sultan bisa naik karena kekuatan dan bisa turun karena dihianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Lalu kemudian hadirlah kudeta, hadirlah persaingan antar elit. Itu sering terjadi, bahkan antar guru dan murid, antar sesama saudara, sesama teman. Semua orang terlihat seperti
para pengkhianat yang bersiap merebut kekuatan, merebut kekuasaan kapan saja. Saat itu insan muda, tahta tidak lagi dilihat sebagai amanah, tetapi dilihat sebagai hadiah kekuasaan yang harus segera direbut. Akibatnya, stabilitas negara terganggu. Banyak sultan berkuasa, itu nggak lama, hanya sebentar saja. Dan energi umat Islam saat itu habis hanya untuk konflik internal, bukan untuk membangun peradaban. Begitupun yang terjadi di zaman dinasti Mamluk Bahri. Ada sebuah keluarga, namanya keluarga Kusun. Dan Kusun ini adalah nama seorang panglima di Kesultanan dinasti Mamluk Bahri. Saat itu Kusun, dia tidak memberi kesempatan kepada sultan yang baru untuk mempunyai gagasan yang harus didengar. Kusun tidak memberikan kesempatan kepada sultan yang baru untuk memberikan perintah yang harus dipatuhi dalam urusan mengatur negara. Karena Kusun berpandangan semua sultan, mereka ini masih muda, masih mentah. Sehingga jabatan sultan itu hanya sekedar nama dan juga sekedar simbol saja. Setelah Kusun menetapkan dirinya sebagai seorang panglima bagi sultan, maka Kusun dia memegang kontrol seluruh urusan yang berkenaan dengan dinasti Mamluk Bahri. Dan Kusun, dia kemudian berbuat menurut keinginannya sendiri. Panglima Kusun, dia mulai menciptakan kekuatan baru dengan cara mencopot para panglima yang dahulu yang bersekutu dengan rivalnya. Namun pada saat bersamaan ada satu nama pangeran, namanya Pangeran Ahmad. Dan Pangeran Ahmad ini adalah saudara dari Sultan Alauddin. Pangeran Ahmad ini dia muncul di panggung politik dan memposisikan diri sebagai penentang dari kebijakan Panglima Kusun. Pangeran Ahmad ini dia nggak mau nurut. Pangeran Ahmad ini dia memandang bahwa Kusun ini adalah orang yang harus dibersihkan dari dinasti Mamluk. Pangeran Ahmad yang tinggal di wilayah Karak saat itu telah mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang dijalankan Kusun ini. Amir Kusun, dia berupaya membujuk Pangeran Ahmad supaya mau datang ke Kairo. Namun sang pangeran yang cerdas ini menyadari situasi, sehingga ketika diundang oleh Kusun untuk datang, dia tetap memilih untuk tinggal di wilayah Karak. Kusun, dia kehilangan kesabaran, kemudian mengirimkan kekuatan militer di bawah sang komandan yang bernama Kotlubago. Untuk apa? Untuk menjemput paksa Pangeran Ahmad. Namun Panglima Kotlubago akhirnya membelot dan memilih bergabung dengan Pangeran Ahmad. Setelah tahu bahwa gerakan Pangeran Ahmad ini itu sudah didukung oleh para perwakilan umat Islam di banyak tempat, di mana mereka juga bersepakat untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kusun.
dan juga kekuasaan sultan yang saat itu jadi bonekanya Kusun. Akhirnya, Pangeran Ahmad ini disepakati diangkat menjadi pemimpin bagi kaum muslimin di wilayah Tripoli, Hammah, dan Sofad. Beberapa kebijakan Kusun berimbas buruk pada sebagian panglima di Mesir, sehingga mereka menempatkan Kusun ini sebagai musuh mereka bersama. Semakin hari, orang-orang yang menyadari bahwa Kusun ini bukan orang yang jujur, semakin hari orang-orang menyadari bahwa Kusun ini adalah orang yang jahat. Lalu kemudian sebagian panglima saat itu menyerukan kepada masyarakat supaya menjauhi Kusun, supaya tidak melaksanakan apapun perintah dari Kusun, dan para panglima juga memerintahkan agar masyarakat merobohkan rumah Kusun. Pada kenyataannya, memang Kusun ini bukanlah sosok yang dicintai oleh kaum muslimin. Kenapa? Ya, banyak hal janggal yang memang diperhatikan oleh masyarakat kaum muslimin saat itu. Para pendukung yang ada di sekeliling Kusun, mereka mulai berubah. Mereka mulai berputar haluan, sehingga Kusun ditinggalkan sendirian. Karena itu, sebagian panglima dengan mudah menangkap Kusun, lalu kemudian mengirimnya ke Alexandria. Dan di Alexandria, akhirnya Kusun dia dijatuhi hukuman mati. Penangkapan Kusun ini, Sang Buddha, diikuti dengan pelengseran dari Sultan Alauddin dari singgasana kesultanan. Berselang 5 bulan dari pengangkatannya. Dan akhirnya Pangeran Ahmad naik. Dia dilantik menduduki tahta kesultanan. Dan saat itu usianya menginjak 24 tahun. Dengan gelar Malik An-Nasir tahun 1342. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang bangkit dan runtuhnya Islam di zaman dinasti Mamluk. Kita kembali ke tahun 1342 insan muda. Saat itu Pangeran Ahmad dia dilantik untuk menduduki tahta kesultanan dan usianya saat itu baru 24 tahun. Nah, setelah Pangeran Ahmad ini naik jadi sultan, ternyata Pangeran Ahmad ini dia sama sekali tidak berminat gitu ya untuk jadi sultan. Pangeran Ahmad dia tidak ingin menerima mandat pemerintahan seandainya bukan karena keinginannya menumpas
musuhnya yaitu Kusun, maka tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk duduk menjadi sultan. Dan untuk meyakinkan saudara-saudaranya, Ahmad dia menyerahkan pengelolaan urusan negara kepada dua menterinya yang saat itu menjabat sebagai panglima, yaitu Panglima Tastemir dan juga Panglima Kotlubago, ya. Tastemir lalu kemudian dia diberikan kepercayaan oleh Sultan Ahmad. Namun ternyata Panglima Tastemir ini dia menggunakan jabatannya untuk menggusur, untuk memberhentikan para panglima yang lain dari jabatan mereka, gitu ya. Kemudian menggantinya dengan orang-orang yang mau nurut kepadanya, yang mau mendukung dirinya. Dan hal ini kemudian menimbulkan kericuhan, gitu ya, di dalam tubuh dinasti Mamluk. Lalu kemudian saat itu Sultan dia tidak berdiam diri. Sultan Ahmad dia bertindak cepat dengan segera menarik kembali tahta mandat yang dipercayakan kepada Panglima Tastemir. Panglima Tastemir dia dipenjara akhirnya. Terus kemudian Sultan juga dia menangkap Panglima Kotlubago, gitu ya, yang ternyata Panglima Kotlubago ini juga sosok orang yang jahat, gitu ya, yang ternyata dia ini juga tidak disukai oleh rakyat saat itu. Dengan demikian Sultan Ahmad dia berhasil meredam, gitu ya, meredam timbulnya polemik, mengambil alih kewenangan di dalam mengelola urusan pemerintahan, dan membebaskan Kesultanan dinasti Mamluk saat itu dari intervensi para panglima yang selama ini terus terjadi, gitu ya. Pangeran Ahmad ingin memutus rantai ini. Nah, Insan Muda, setelah Sultan Ahmad ini memenjarakan Tastemir dan juga Kotlubago, gitu ya, panglima yang membuat kericuhan di tengah ketenangan, Panglima Ahmad kemudian dia menyampaikan keinginannya. Panglima Ahmad mengatakan bahwa dia ingin pulang ke wilayah Karak, gitu ya. Dia ingin pulang, tidak ingin tinggal di Kairo. Dan setelah menata beberapa urusan yang dipandang perlu di Kairo, Pangeran Ahmad dia kembali pulang ke wilayah Karak, gitu ya. Nah, saat itu lalu kemudian Pangeran Ahmad dia diminta oleh banyak para panglima untuk tetap tinggal karena kaum muslimin butuh seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memimpin. Tapi kemudian Sultan Ahmad dia menjawab, aku tinggal di tempat yang aku inginkan. Kapan saja aku ingin, maka aku akan datang kepada kalian. Begitu Insan Muda, jawaban dari Sultan Ahmad yang pengen pulang kampung, gitu ya. Nah, jadi Insan Muda, di dalam hidup itu kita akan sering melihat sesuatu yang kelihatannya kecil, gitu ya, tapi ternyata dampaknya gede. Salah satunya adalah urusan yang diserahkan bukan kepada ahlinya. Awalnya memang terlihat baik-baik aja, gitu ya, tapi lama-kelamaan akan muncul masalah, muncul kemudian kebingungan, bahkan kerusakan. Kenapa? Ya karena urusan yang diserahkan bukan kepada ahlinya. Rasulullah juga udah ngingetin kita, gitu ya, di dalam hadisnya,
Kata Rasulullah, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan agar hidup kita itu bisa berjalan dengan tertib dan adil. Khususnya hidup masyarakat banyak gitu ya. Coba bayangin Insan Muda, misalkan urusan kesehatan itu diserahkan kepada orang yang tidak paham medis gitu ya. Atau urusan pendidikan dipegang oleh orang yang tidak paham pendidikan. Niatnya mungkin baik, tapi karena tidak ahli, keputusan yang diambil justru membahayakan gitu ya. Membahayakan banyak orang. Nah, Islam itu mengajarkan keseimbangan. Bukan hanya jujur dan amanah, tapi juga dia harus punya kemampuan gitu ya. Orang yang amanah tapi dia tidak ahli, maka langkahnya bisa salah. Orang yang ahli tapi tidak amanah, dia juga bisa menyalahgunakan pada akhirnya. Maka Islam itu menuntut dua-duanya berjalan bisa bersama gitu ya. Nah, belajar dari sini kita diajarkan untuk rendah hati Insan Muda terhadap kekuasaan. Mengakui keterbatasan itu bukan aib. Justru itu tanda bahwa kita ini adalah orang yang bijak dengan menyerahkan urusan pada ahlinya. Hidup kita akan menjadi lebih rapi, hidup kita akan menjadi lebih adil dan juga lebih membawa berkah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketertiban itu lahir dari keahlian dan keberkahan itu lahir dari amanah. Itu saja hikmah di pagi hari ini. Semoga membawa pengetahuan yang baru. Semoga menambah kedewasaan untuk kita semua, dan semoga kita menjadi sosok yang lebih baik dari hari kemarin, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Insan Muda, Sofyan pamit undur. Insya Allah kita akan kembali lagi esok hari. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.